Gawat, makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, rezim ketar-ketir. Sejumlah tokoh ini gugat Undang-Undang IKN ke MK. Wakil Ketua MPR RI fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan bahwa partainya mendukung soal gugatan uji formil terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara UU IKN ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu diajukan sejumlah tokoh mengatasnamakan poros nasional kedaulatan negara. Ya, kami PKS mendukung ya, dan kami sudah menyatakan bahwa PKS sudah menolak rancangan undang-undang itu, baik segi formil maupun material, ditolak secara resmi, baik di Panja maupun di Paripurna, tapi karena mayoritas pendukung akhirnya disahkan juga, kata Hidayat saat dihubungi Kamis 3 Februari. Hidayat mengatakan, undang-undang menyangkut seluruh bangsa Indonesia, memang harus mempertimbangkan sisi formil. Salah satunya yakni meminta berbagai masukan sebanyak-banyaknya dari rakyat. Tapi kan, itu terlampaui atau tidak dikerjakan secara maksimal, hingga rakyat Indonesia yang diwakili oleh kawan-kawan yang mengajukan JR itu, ya, mempunyai standing position untuk mengajukan JR, ungkapnya. Untuk itu, pria yang akrab disapa HNW itu mengaku pihaknya mendukung pengajuan gugatan tersebut dan berharap MK bisa mempertimbangkan betul-betul apa yang diusahakan yang telah dilakukan. Kami mendukung dalam hal pelaksanaan konstitusi dan kita berharap MK mempertimbangkan betul-betul hal ini dengan sangat serius sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu, tandasnya. Sebelumnya, Koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara Marwan Batubara menyebut 4 poin yang menjadi dasar gugatan. Pertama, tidak ada perencanaan yang berkesinambungan. Kedua, Undang-Undang IKN diduga merupakan konspirasi DPR dan pemerintah. Ketiga, pemerintah dan DPR tidak memperhatikan masalah efektivitas, khususnya sosiologi masyarakat di masa pandemi. Keempat, Marwan menilai Indonesia tidak butuh undang-undang maupun pembangunan IKN. Alasannya, negara lagi cekak, utang juga menggunung, dan diprediksi tembus 7.000 triliun rupiah dengan bunga hutang lebih dari 400 triliun rupiah, ujarnya. Berita kedua, gawat, bagaimana nasib Ahok? Polri tetapkan mantan anak buah Ahok tersangka kasus dugaan korupsi lahan Cengkareng. Penyidik Bareskrim Polri menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, kasus ini terkait dengan proses pembelian lahan seluas 469 hektar dan 1.137 meter persegi untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI pada tahun anggaran 2015. 2 tersangka atas nama S dan RHI, kata Ramadan kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta Selatan, Rabu 2 Februari. S merupakan Sukmana yang pada saat itu anak buah Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Sukmana adalah Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan RHI, yakni Rudi Hartono, merupakan terdakwa kasus korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur, Jatim. Diduga telah terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah seluas 4,69 hektar dan 1.137 meter persegi di Kecamatan Cengkareng, Jakarta, yang merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan dan pedoman pengadaan tanah pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 2 tahun 2012 dan Perpres 40 tahun 2014 atas perubahan Perpres 71 2012. Beber Ramadan, adanya aliran penerimaan uang atau kickback dari pihak kuasa penjual kepada oknum pejabat pengadaan dan pejabat lain terkait proses pengadaan tanah yang telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain, tambah Ramadan menekankan. Dalam kasus ini, lanjut Ramadan, pihaknya juga turut mengamankan sejumlah barang bukti. Beberapa di antaranya merupakan dokumen girik, dokumen persyaratan penerbitan SHM, warkah terkait tanah Cengkareng, dokumen proses pengadaan tanah, dan dokumen proses pembayaran tanah. Objek tanahnya
Diduga sebagian atau seluruhnya dalam kondisi bermasalah dan atau SHM-nya diduga hasil rekayasa sehingga tidak dapat dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan sepenuhnya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, jelas Ramadan. Selain itu, tim penyidik juga turut menyita uang tunai dari sejumlah pihak sebesar 1,4 miliar dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Rinciannya dari mantan kasih pemerintahan dan Trantip Kecamatan Cengkareng, M. Soleh sebesar 161 juta rupiah, dan dari mantan Camat Cengkareng tahun 2011-2014, Junaidi sebesar 500 juta rupiah, dan uang sebesar 790 juta rupiah dari Camat Cengkareng tahun 2014-2016, Masud Effendi, jelasnya. Berita ketiga, Faisal Basri prediksi rezim Jokowi ambruk. PKS, kuat datanya, ini peringatan untuk pemerintah. Prediksi yang disampaikan ekonom senior Faisal Basri terkait rezim Presiden Joko Widodo mendapatkan tanggapan dari Ketua DPP PKS, Mardhani Alisera. Dalam prediksinya, Faisal memprediksi rezim Jokowi akan ambruk secara moral sebelum tahun 2024, tahun lengsernya Presiden. Mardhani lantas mengatakan bahwa Faisal merupakan ekonom dengan data yang kuat. Pak Faisal Basri, ekonom yang kuat, datanya, ujarnya. Menurut Mardhani, pernyataan merupakan peringatan untuk pemerintah segera memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Pernyataannya merupakan peringatan agar pemerintah memperbaiki kualitas pengambilan keputusannya, tuturnya. Karena kata anggota DPR RI fraksi PKS ini, siapapun yang jauh dari rakyat, maka akan ditinggalkan rakyat. Siapapun yang jauh dari rakyat dan membuat keputusan tetapi tidak untuk kesejahteraan rakyat, maka otomatis akan ditinggal rakyat, tandasnya. Dalam pandangannya, Faisal mengatakan saat ini rezim Jokowi berada di critical moment, alias momen kritis. Saya sih melihat sekarang sudah pada situasi kritis, di mana para oligarki kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya, ujarnya. Dia menduga tiap elemen di rezim ini tidak akan langgeng jika merasa tidak mendapatkan kue yang sama besar. Nah, kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata. Teman-teman KPK tahulah ya, yang biasanya tidak dapat melapor. Jadi mereka sekarang pada fase buka-bukaan, pada fase saling membuka borok, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya prediksi tak sampai 2024. Secara moral, pemerintahan ini sudah ambruk karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutupi lagi. Melakukan skandal dan skandalnya makin besar. Lanjut Faisal. Berita keempat. Banyak masyarakat protes, tak punya izin, dan bikin kerumunan besar. Penyelenggara atraksi barongsai hanya dihukum denda Rp500.000. Penyelenggara atraksi barongsai pada perayaan Imlek Selasa 1 Februari 2022 di Festival Citylink Bandung hari ini dipanggil pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengelola Mall Festival Citylink sekaligus penyelenggara atraksi barongsai hingga menimbulkan kerumunan itu, Pemkot Bandung mengenakan hukuman sanksi berupa denda sebesar Rp500.000. Hari ini dipanggil jadi baru pelanggaran pertama, karena ini kerumunan sudah luar biasa, sesuai kekayaan dan kepantasan penyidik itu. Prediksi saya memang dia didenda administrasi maksimal Rp500.000, ucap Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdia Satyadi kepada wartawan di Balai Kota Bandung Kamis 3 Februari. Menurut Rasdian, berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang dilakukan penyidik dari Satpol PP Bandung, kegiatan barongsai tersebut tak mendapat rekomendasi dari Satgas COVID-19 serta izin dari kepolisian. Jadi saya lihat ada pengajuan, tapi tidak diizinkan. Pelanggaran di situ, tuturnya. Kendati demikian, Rasdian menuturkan pihak pengelola sudah mengakui adanya kegiatan hingga menimbulkan kerumunan, dan itu menjadi salah satu hal yang meringankan terhadap penyelenggara. Kemudian yang meringankan itu, dia mengakui bahwa ada kerumunan. Meringankan itu setelahnya, mereka membubarkan, katanya. Selain memberikan hukuman denda, pihak pengelola mal juga diminta membuat surat pernyataan. Pemkot Bandung meminta
agar penyelenggaraan event yang rencananya digelar hingga 15 Februari 2022 itu dihentikan. Dari jadwal diperoleh, itu ada kegiatan lagi. Seperti itu sampai tanggal 15 Februari. Kita hentikan kegiatannya. Kegiatan sampai tanggal 15 Februari dibatalkan. Makanya, dibuat surat perjanjian tidak boleh melaksanakan aktivitas itu, katanya. Rasdian menuturkan, pihaknya tak segan memberi tindakan lebih tegas manakala kegiatan tersebut kembali digelar. Bahkan, bukan hanya denda, ancaman penyegelan akan diberlakukan. Manakala dia melakukan hal serupa, kita naikkan sesuai regulasi yang ada. Bisa diadakan penyegelan, penghentian izin operasional sementara. Masih gelar kegiatan lagi, ya, dibekukan saja. Sanksi denda tersebut sudah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Pemkot Bandung melalui peraturan wali kota, yakni disebutkan denda maksimal pelanggaran protokol kesehatan mencapai Rp500.000